Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Victoria Anggraini dari Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi kegiatan ekonomi. Karena dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses pemenuhan kebutuhan inilah yang membuat kita melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Penasaran apa saja kegiatan ekonomi? Yuk kita belajar bersama. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 jenis kegiatan utama. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang pertama itu ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pihak yang memproduksi barang atau jasa tersebut disebut dengan produsen. Bidang produksi itu ada sangat banyak sekali. Contohnya ada bidang jasa, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan masih banyak lagi. Tujuan kegiatan produksi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang kedua untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi, yang ketiga untuk meningkatkan kemakmuran, dan yang keempat untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Contoh dari kegiatan produksi di mana makanan yang kita konsumsi sehari-hari, misalnya sayur-sayuran, itu berawal dari biji benih yang diproduksi oleh petani hingga menjadi sayur-sayuran untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, setelah seorang produsen menghasilkan barang atau jasa, kegiatan selanjutnya adalah mendistribusikannya. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pihak yang menyalurkan barang atau jasa tersebut disebut dengan distributor. Jenis-jenis distribusi itu ada 2. Yang pertama ada distribusi tidak langsung, di mana menyalurkan barang atau jasa melalui perantara. Contohnya itu ada warung kelontong, supermarket, ataupun mall. Sedangkan distribusi langsung itu adalah menyalurkan barang tanpa melalui perantara. Contohnya, Ibu Nisa membuat roti lalu langsung dijual di bazar sekolah. Setelah barang tersebut didistribusikan, maka kegiatan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pihak yang membeli atau menggunakan barang atau jasa disebut dengan konsumen. Terdapat faktor internal yang memengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan seseorang yang misalnya memiliki pendapatan 10 juta dengan seseorang yang memiliki pendapatan 2 juta, pasti tingkat konsumsinya juga berbeda. Bisa saja yang memiliki pendapatan 10 juta, dia bisa memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier, atau bahkan sisa uangnya itu bisa ditabung. Sedangkan seseorang dengan pendapatan 2 juta, dia hanya bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder saja. Yang kedua, itu ada yang namanya usia. Nah, usia saya 21 tahun dengan usia kalian yang mungkin 17 tahun, itu pasti tingkat konsumsinya juga berbeda, karena kebutuhan kita juga berbeda. Dan yang ketiga, itu ada gaya hidup. Nah, jika seseorang dengan gaya hidupnya itu tinggi, maka tingkat konsumsinya juga pasti akan tinggi, karena dia akan lebih boros atau lebih konsumtif. Dibandingkan dengan seseorang dengan orang yang lebih berhemat, maka dia tingkat konsumsinya juga akan lebih sedikit karena dia membeli sesuatu itu karena kebutuhan bukan keinginan. Selanjutnya, faktor eksternal yang memengaruhi tingkat konsumsi seseorang itu yang pertama ada harga barang atau jasa, kemudian ada ketersediaan barang atau jasa di pasar, dan yang terakhir ada tren sosial. Nah, contoh dari kegiatan konsumsi itu adalah membeli pakaian di mall untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi, di mana ada 4. Yang pertama ada rumah tangga konsumen atau RTK, atau bisa disebut sebagai masyarakat. Nah,
Perannya yang pertama ada penyedia faktor produksi, di mana faktor produksi itu ada 4, yaitu ada sumber daya alam. Contohnya itu ada tanah atau lahan, ada air, ada tumbuhan, ada hewan, kemudian ada sumber daya manusia, contohnya itu ada tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada modal. Modal itu contohnya mesin atau alat yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, atau bisa modalnya itu adalah penambahan uang. Dan yang keempat ada kewirausahaan, yaitu ide atau inovasi yang dimiliki seseorang untuk membuka usaha. Nah, selain penyedia faktor produksi, FTK juga pengguna atau pembeli barang atau jasa. Selanjutnya, penerima balas jasa. Misal, produsen itu menyewa lahan kepada FTK, maka produsen itu harus membayar sewa atau membayar uang sewa. Misal juga produsen itu menggunakan tenaga kerja dari FTK, maka produsen itu harus memberikan yang namanya pendapatan atau gaji. Selanjutnya, FTK juga membayar pajak kepada pemerintah. Contohnya orang tua kalian itu pasti membayar pajak penghasilan ataupun pajak kendaraan. Dan yang terakhir, FTK juga penerima subsidi dari pemerintah. Pelaku kegiatan ekonomi yang kedua itu ada rumah tangga produsen atau disebut dengan RTP, di mana perannya yang pertama adalah penghasil atau penyedia barang dan jasa, kemudian pembayar balas jasa, kemudian pembeli faktor produksi dari RTK, lalu pembayar pajak kepada pemerintah, dan juga penerima subsidi. Pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga itu ada pemerintah atau RTN, di mana perannya yaitu sebagai regulator atau pembuat kebijakan. Di mana kebijakan ekonomi itu ada dua, ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu berkaitan dengan naik turunnya suku bunga, sedangkan kebijakan fiskal itu berkaitan dengan pemberian subsidi dan pajak. Lalu pemerintah juga bisa sebagai produsen, contohnya yaitu membangun sarana-prasarana untuk masyarakat, seperti membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun jalan raya atau jembatan. Kemudian pemerintah juga bisa sebagai konsumen, contohnya membeli peralatan sekolah kepada RTP, lalu membeli mobil dinas di RTP. Pelaku kegiatan ekonomi yang terakhir itu ada masyarakat luar negeri, di mana perannya itu berkaitan dengan ekspor dan impor. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, Indonesia mengekspor kayu jati ke luar negeri. Kemudian untuk impor itu adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk dibawa masuk ke dalam negeri. Contohnya, handphone yang biasa kita gunakan itu kebanyakan impor dari luar negeri. Kita akan mempelajari mengenai circular flow diagram. Di mana circular flow diagram itu ada 3 jenis, ada yang 2 sektor, di mana itu ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Lalu ada yang 3 sektor, di mana rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Dan ada 4 sektor, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan ditambah masyarakat luar negeri. Oke, kita akan membahas mengenai circular flow diagram 2 sektor, yaitu rumah tangga produsen ini dan rumah tangga konsumen. Oke, sebelum itu kalian harus tahu dulu apa itu pasar output dan apa itu pasar input. Nah, pasar output itu adalah pasar barang dan jasa. Sedangkan pasar input itu adalah pasar faktor produksi. Oke, kita mulai dari rumah tangga konsumen. Memberikan faktor-faktor produksinya berupa tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan melalui pasar input kepada rumah tangga produsen. Kemudian rumah tangga produsen itu memberikan balas jasa berupa balas sewa, upah, bunga melalui pasar input kepada rumah tangga konsumen. Selanjutnya, rumah tangga produsen itu menghasilkan barang dan jasa melalui pasar output dan diberikannya kepada rumah tangga konsumen. Lalu rumah tangga konsumen
itu memberikan balas jasa berupa pembelanjaan atas hasil barang atau jasa yang sudah diproduksi oleh rumah tangga produsen yang akhirnya memberikan pendapatan kepada rumah tangga produsen. Selanjutnya kita akan membahas circular flow diagram 3 sektor, di mana ditambah dengan pemerintah. Pemerintah itu memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Lalu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen itu memberikan balas jasa berupa membayar pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai circular flow diagram 4 sektor, yaitu ditambah masyarakat luar negeri, di mana masyarakat luar negeri itu dapat mengimpor ke dalam masyarakat dalam negeri dalam bentuk pasar input atau faktor produksi. Contohnya, Amerika Serikat mengirimkan tenaga kerja asing ke perusahaan Freeport. Lalu, masyarakat dalam negeri itu juga dapat melakukan ekspor kepada masyarakat luar negeri. Contohnya Indonesia itu mengekspor kayu jati kepada masyarakat luar negeri. Kemudian masyarakat luar negeri itu juga bisa melakukan impor kepada masyarakat dalam negeri dalam bentuk pasar barang dan jasa. Jadi barang dan jasanya itu sudah jadi. Contohnya, handphone yang biasa kita gunakan itu kebanyakan impor dari luar negeri, di mana handphone itu sudah berbentuk barang. Kemudian masyarakat dalam negeri itu juga dapat melakukan ekspor kepada masyarakat luar negeri. Contohnya Indonesia mengekspor meja atau mebel atau kerajinan tangan ke luar negeri. Nah, itu adalah penjelasan mengenai circular flow diagram. Baik semuanya, itulah pembelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekonomi. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat membantu kalian dalam memahami bagaimana proses kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bagaimana pelaku kegiatan ekonomi saling berkaitan antara FTK, FTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.